Di balik tawa yang dibangun, ada luka yang disembunyikan. Di antara komedi yang memanjakan, ada kritik sosial yang diam-diam mengetuk. Dan disitulah pantiku tersulut. Tak sanggup kawan dari Toba semua. Aduh. Wajar bener. Tetapi Apalah ini? Bagus filmnya bagus. Karena Karena emang dikhususin untuk komedi segmennya. setuju. Terus ada nggak sih hikmah yang kamu dapetin dari video ini? Hikmahnya banyak banget. Hikmahnya banyak, kayak contohnya kayak pengabdian, terus juga kayak terkait dengan hubungan sosialisasi, terus hubungan personal, maksudnya manusia sosialisasi personal, terus juga kayak dalam hubungan itu ada sebuah kesalahpahaman yang nggak diluruskan itu bisa jadi masalah yang lebih besar. Terus Dengan cerita yang absurd, pesannya tetap membekas di hati penonton. Jadi setelah kemarin saya dan juga Zaki menonton film Agak Lain 2, yaitu Menyalakan Tiku, kita bisa sebenarnya menganalisis dari sisi sosialnya teman-teman. Jadi ilmu sosialnya itu apa? Nanti kita kulik bareng-bareng. Nah, untuk filmnya sendiri itu berawal dari 4 sekawan ini, yaitu Jegel, Boris, Bene, dan juga Oki. Itu ada permasalahan dari finansial. Sebenarnya nggak juga sih, ada Boris yang tidak bermasalah dalam finansial, tapi dia juga punya permasalahan yang cukup rumit. Pertama nih, Jegel punya permasalahan di mana membutuhkan cuan untuk mengirimkan uangnya kepada orang tuanya atau ibunya. Lalu ada Boris itu yang tadi saya katakan permasalahan juga rumit, yaitu dia ada permasalahan dalam rumah tangganya. Lalu yang ketiga itu ada Bene itu membutuhkan cuan lagi untuk mengirimkan uang kepada adiknya untuk bayar UKT ya. Dan kalau Oki itu butuh uang lagi itu untuk membayar akhiran istrinya. Nah, dari situ mereka kan kerja ya teman-teman. Mereka ada misi dari kantornya. Tapi ini misi terakhir. Misi terakhirnya itu adalah mereka harus mencari siapa pelaku dari pembunuhan anak wali kota tersebut. Nah, tempat yang mereka curigai ini itu lumayan unik, lumayan aneh juga teman-teman. Jadi tempatnya itu adalah panti jompo. Panti jompo nggak tuh? Kita lanjut nanti, bye. Oke, jadi tadi belum selesai. Nah, jadi mereka itu kan mencari salah satu pelakunya di panti jompo. Nah, dengan cara apa? Jadi Jegel sama Bene itu dia menjadi pengurus panti di sana, dan Boris sama Oki tau nggak jadi apa? Jadi penghuni di sana. Mereka jadi nenek dan kakek di sana ya, supaya mencari informasi lebih detail lagi. Jadi mereka berempat tuh. Nah, terus awal mulanya duga-duga mereka itu menduga salah satu pelakunya adalah Oma Jihan. Kenapa? Karena dia itu katanya mah punya dari cara berpakaiannya terus juga gaya-gayanya itu kayak sangat amat misterius juga. Terus juga dari koleksinya nih katanya itu cukup aneh teman-teman, karena koleksi buku yang kayak tentang pembunuhan, terus juga misteri-misteri yang emang serem-serem lah gitu. Jadi awal mulanya menduga Oma Jihan adalah salah satu pelaku. Terus juga karena Oma Jihan pada saat itu keluar malam-malam ke tempat pemakaman umum, ngapain coba sama seseorang cowok lagi, dan ternyata itu Oma Jihan lagi merayakan ulang tahun sang anak yang telah wafat teman-teman. Jadi di sini tuh kita nggak boleh ya langsung melabelkan seseorang bahwa oh ini pelakunya karena dari pakaiannya atau dari hobi yang mereka jalan. Oke, jadi selanjutnya ada pembahasan terkait dengan Ko Acim. Nah, jadi tadi tuh kan udah dibilang bahwa mereka empat sekawan itu dicuriga sama Oma Jihan, yang ternyata emang bukan sebenarnya. Tapi dugaan lainnya itu mereka berpacu pada Ko Acim, seorang kakek tua yang memiliki kekurangan yaitu tuli. Padahal mah nggak tuli sebenarnya teman-teman. Jadi ia menggunakan alat bantu dengar, terus juga masuk ke panti jompo. Jadi pakai alat bantu dengar itu supaya dikasihani gitu loh teman-teman sama panti jomponya dan diterima di sana. Nah, setelah itu gimana sih cara ketahuannya? Jadi awal mulanya itu ada CCTV yang dibawakan oleh Boris menunjukkan bahwa pelakunya ini adalah seseorang yang kidal. Nah, ternyata Ko Acim ini adalah salah satu penghuni yang punya keistimewaan, yaitu menulis dengan kidal teman-teman. Dan dikulik-kulik lagi ternyata Ko Acim Ini menggunakan alat dengar yaitu off. Jadi sebenarnya Ko Acim ini enggak tuli gitu teman-teman. Setelah dikulik-kulik lagi, diintimidasi sama Jegel, Boris, Oki sama Bene, ternyata emang sebenarnya Ko Acim adalah pelaku pembunuhan dari anak wali kota tersebut. Tapi kita nggak bisa menyalahkan dari Ko Acim ini karena ia membunuh anak wali kota tersebut. Kenapa? Karena ia tuh hanya membela diri saja. Jadi ceritanya itu di sana itu Ko Acim bertemu dengan anak wali kota dan dikasih uang 1 koper yang lumayan banyak uangnya.
itu supaya Ko Achim tidak melaporkan anak wali kota tersebut ke polisi. Tetapi Ko Achim menolak, sehingga pada saat itu anak wali kota menjumpai Ko Achim, lalu punya niat untuk membunuh Ko Achim tersebut supaya tidak dilaporkan. Dan ternyata Ko Achim menolak, tetap kekeh menolak, akhirnya dibunuh. Pengen dibunuh lah tuh si Ko Achim, tapi Ko Achim menolak. Akhirnya Ko Achim membela diri dan membunuh si anak wali kota itu tanpa sengaja ya, tidak sengaja gitu teman-teman. Nah dari sini tuh kita bisa bahas sebenarnya dari sisi ilmu sosialnya. Nanti kita bahas ya, oke? Bye! Oke, sekarang kita bahas bagian yang paling menarik dari film ini. Kenapa sih film Agak Lain 2 ini tuh cocok banget dibaca pakai teori kebenaran dan juga konsep sosiologi? Karena sepanjang film yang sebenarnya lagi kita lihat itu tuh bukan cuman komedi aja atau investigasi abal-abalan aja, tapi ada proses manusia dalam membangun kebenaran kayak asumsi, fakta, terus juga empati dan juga kekuasaan. Dan ini semua tuh inti banget dalam kajian sosial, bisa dikaji dalam sosial. Nah, yang pertama ada teori koherensi. 4 sekawan ini tuh awalnya ngejalanin proses mencocok-cocokkan informasi biar jadi cerita yang menurut mereka tuh masuk akal. Nah, mereka lihat Oma Jihan nih. Oma Jihan kayak misterius banget, suka baca buku kriminal, terus juga keluar malam, terus juga hidup sendiri. Nah, lalu otak mereka tuh langsung yang kayak mikir pola, oh ini pelakunya. Nah, ini tuh contoh nyata gimana otak manusia tuh suka bikin narasi yang koheren, walaupun belum tentu benar. Nah, dalam sosiologi itu sendiri, ini disambungin nih sama konsep bahwa realitas sosial itu dikonstruksi, bukan ditemukan. Kita gampang percaya pada hal yang cocok sama bayangan kita, bukan pada kebenaran yang objektif. Dan di sini kelihatan banget bagaimana bias kognitif, stereotip, terus juga kecenderungan menyederhanakan realitas itu tuh bikin orang jatuh ke salah paham. Nah, begitu mereka mulai nemuin detail yang konsisten sama kejadian asli kayak yang kemarin sudah diceritakan, alat dengar Ko Achim yang mati, dominasinya pakai tangan kiri, terus juga pola kejadian yang pas. Di situ mereka berpindah nih ke teori korespondensi. Nah, ini tuh tahap ketika kebenaran diuji berdasarkan kecocokan dengan kenyataan objektif. Korespondensi itu bukan soal kayaknya cocok deh, tapi beneran kejadian nggak sih sebenarnya? Nah, tapi yang menarik dari film ini tuh nunjukin bahwa fakta itu tuh nggak netral. Fakta bisa dipelintir, disembunyikan, atau bahkan dibaca dari sudut pandang yang beda. Makanya, walaupun fakta menunjukkan Ko Achim yang membunuh, kebenaran moral justru lebih rumit, teman-teman. Nah, ini tuh bisa nyambung ke konsep objektivitas dengan yang bersyarat. Dan gimana realitas sosial itu sering dipengaruhi konteks, bukan murni dari data. Oke, kita masuk ke teori pragmatis. Kebenaran yang dinilai dari dampaknya. Di ending mereka punya pilihan yang sangat rasional secara ekonomi karena mereka butuh uang juga kan pastinya untuk ambil koper yang isinya uang. Tapi setelah lihat konteks sosial panti jompo, dengar cerita Ko Achim juga dan juga sadar posisi mereka dalam struktur sosial, mereka justru malah lebih pilih keputusan yang bikin mereka lebih manusiawi, yaitu nolak uang dan juga nyumbangin balik tuh uang yang dikasih sama Ko Achim. Secara logika mungkin nggak untung, tapi secara kemanusiaan itu paling benar. Nah, ini tuh contoh nyata gimana nilai moral, empati, dan pengalaman sosial bisa menggeser cara kita menilai kebenaran. Dan ini nyambung ke konsep ethics of care, bahwa keputusan yang berakar dari kepedulian itu punya bobot moral tersendiri, teman-teman. Dari sisi sosiologisnya itu sendiri, film ini tuh penuh banget sama konsep penting. Ada labeling teori, ada muncul ketika Oma Jihan kena cap kriminal hanya karena stereotip. Ada relasi kuasa di mana keluarga wali kota punya akses mengatur narasi, memanipulasi informasi, bahkan menentukan kebenaran resmi di mata masyarakat. Ada juga kekerasan struktural di mana seseorang yang kehilangan anak justru diposisikan sebagai pelaku karena dia nggak punya kekuasaan. Nah, ada juga empati sosial yang berkembang dari pengalaman langsung 4 sekawan tersebut. Mereka masuk sebagai orang yang cuma mau uang, tapi keluar sebagai orang yang ngerti struktur ketidakadilan dalam kasus itu. Perubahan sikap mereka itu adalah contoh bagaimana kesadaran sosial itu tumbuh lewat interaksi langsung, bukan lewat teori yang dipelajari. Nah, sekarang kita masuk ke intinya. Intinya kenapa film ini tuh seru banget buat dianalisis, karena dia tuh nunjukin bahwa kebenaran itu tuh nggak tunggal. Ada sebenarnya kebenaran versi koherensi, versi fakta, korespondensi, versi dampak atau pragmatis, dan versi hati nurani. Dan 4 sekawan ini tuh tanpa mereka sadari udah ngelewatin semua lapisan itu. Makanya kalau dilihat pakai kacamata sosial, film ini tuh actually dalam banget. Jadi teman-teman setelah ini mungkin kalau abis nonton film bioskop gitu, teman-teman bisa nih buat melakukan kajian sosial gitu. Itu seru banget pastinya. Itu aja dari saya, terima kasih, bye. Jangan lupa nonton Agak Lain 2 Penyalapan Tikus di bioskop kesayangan Anda.
manfaatnya pelaku. Titik dapat. Sebenarnya